Well, a lot of Mexican fighters do that. Chavez. First round knockouts for Ed. Taking shots and saying, no, I'm going to keep walking in. Bintang tinju kelas menengah super asal Meksiko, Saul Canelo Alvarez telah dipastikan akan kembali naik ring guna mempertahankan gelar WBC dan WBO kelas menengah super, tanggal 14 September tahun 2024 mendatang, di T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Dan kali ini, mantan juara tak terbantahkan kelas menengah super ini, akan menghadapi jagoan asal Puerto Rico kelahiran Amerika Serikat, Edgar Luis Berlanga Jr. Laga ini sendiri, akan menjadi laga pertama Canelo tanpa status undisputed atau juara tak terbantahkan kelas menengah super, setelah gelar IBF-nya dicopot akibat menolak bertarung menghadapi penantang wajib nomor 1 IBF, William Skull. Terus mampukah Berlanga mengalahkan Canelo, yang unggul jauh dari segi pengalaman ketimbang dirinya? Jika melihat catatan pertarungan Edgar Berlanga selama berkarir di tinju profesional, petinju kelahiran Brooklyn, New York City, Amerika Serikat yang kini berusia 27 tahun ini, memang memiliki catatan pertarungan yang sangat mengerikan. Ia tercatat pernah membukukan 16 kemenangan KO beruntun dalam 16 pertarungan pertamanya di tinju profesional, di mana seluruh kemenangan KO-nya dicetak di ronde pertama. Selain itu, ia juga memiliki latar belakang karir amatir yang luar biasa, di mana ia membukukan 162 kemenangan dan hanya menderita 17 kekalahan, dalam 179 pertarungannya di tinju amatir. Alhasil, sejak kehadirannya di ring tinju profesional, Berlanga pun langsung digadang-gadang sebagai calon penguasa gelar kelas menengah, maupun kelas menengah super. Dengan demikian, apakah Berlanga bisa menang mudah atas Canelo? Jika dilihat dari faktor pengalaman, skill serta catatan pertarungan, harus diakui jika Canelo sepertinya masih terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan oleh seorang Edgar Berlanga. Terlepas dari rekor kemenangan KO yang luar biasa yang berhasil dibukukan Berlanga sejak berkarir di ring tinju, plus rekor kemenangan sempurna dalam 22 pertarungan dengan 17 kemenangan KO, Berlanga sejatinya belum bertarung menghadapi petinju top, dan kebanyakan hanya menghadapi petinju mediocre. Ia juga sejauh ini baru mampu memenangkan gelar WBO NABO kelas menengah super, di mana gelar ini sendiri hanya masuk kategori gelar kelas 3 atau kelas 4 di tinju profesional. Selain itu, predikat Berlanga sebagai raja KO di kelas menengah super saat ini mulai diragukan, terutama sejak kegagalannya memukul KO Demon Nicholson pada pertarungan ke-17-nya, tepatnya tanggal 21 April tahun 2021 silam. Pasalnya, pasca pertarungannya menghadapi Nicholson tersebut, Berlanga hanya mampu mencetak sekali kemenangan KO dalam 5 pertarungan terakhirnya. Kemenangan KO tersebut sendiri, dicetak oleh Berlanga saat ia menghadapi petinju asal Irlandia Utara, Padraig McCrory tanggal 24 Februari tahun 2024 lalu. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Canelo, di mana ia sudah membukukan 65 pertarungan dengan 61 kemenangan plus 39 kemenangan KO, 2 kali imbang dan hanya 2 kali menderita kekalahan. Kedua kekalahan yang diderita oleh Canelo tersebut, terjadi saat ia menghadapi Floyd Mayweather Jr. tanggal 14 September tahun 2014, dan Dimitri Bivol tanggal 7 Mei tahun 2022 lalu. Selain itu, Canelo juga sudah berpengalaman menghadapi petinju-petinju hebat, seperti Floyd Mayweather Jr., Sergey Kovalev, Gennady Golovkin, hingga Dimitri Bivol. Praktis, keunggulan Berlanga atas Canelo saat ini hanya dari segi usia dan postur, di mana Berlanga 7 tahun lebih muda ketimbang Canelo dan unggul 14 cm dari segi tinggi badan, serta unggul 6 cm dari segi jangkauan. Hal inilah yang membuat mayoritas pengamat tinju meyakini, jika Canelo tidak akan mengalami kesulitan berarti, untuk mengatasi ataupun menghentikan perlawanan Edgar Luis Berlanga. Apalagi pemilihan Berlanga sendiri, sudah pasti telah melalui analisis matang dari tim Canelo. Ia pasti dipilih karena tim Canelo yakin,
kalau Berlanga bisa dengan mudah diatasi oleh Canelo. Jika tidak, tentu mustahil kalau dirinya akan terpilih sebagai lawan Canelo. Sekedar informasi bahwa sejak dipromotori oleh Oscar de la Hoya, Canelo telah memiliki tim khusus yang bertugas melakukan analisis terkait petinju mana saja yang layak menjadi lawan Canelo. Mereka akan melakukan analisis secara detail terkait petinju yang akan menjadi calon lawan Canelo, mulai dari gaya bertarung, keunggulan dan kelemahan sang petinju, hingga nilai pasar. Jika sang petinju dianggap bisa mengalahkan Canelo, seperti David Benavides, David Morrell Jr., ataupun William Skull, maka akan dijadikan sebagai lawan haram untuk dihadapi Canelo. Dan hasil kerja tim Canelo sejauh ini sangat efektif, di mana mereka sukses mengantarkan Canelo sebagai raja sejati kelas menengah super dan sudah berulang kali berhasil mempertahankan seluruh gelarnya tersebut, meski akhirnya gelar IBF-nya dicopot akibat tidak ingin mengambil resiko untuk bertarung menghadapi penantang wajib nomor 1 IBF, William Skull. Terus apakah peluang Berlanga untuk mengalahkan Canelo benar-benar tertutup? Terlepas dari semua keunggulan Canelo atas Berlanga, Berlanga sejatinya tetap memiliki peluang untuk mengalahkan Canelo, meski sangat kecil. Jika Berlanga bisa memanfaatkan keunggulan postur dan jangkauannya, serta meniru gaya bermain Bivol saat menghadapi Canelo, maka Berlanga bisa saja mengalahkan Canelo. Namun jika ia tetap bertahan dengan gaya bertarungnya, apalagi terpancing untuk menggempur Canelo dengan memanfaatkan kekuatan pukulannya, maka bisa jadi akan berbuah kekalahan perdana baginya, seperti yang dialami oleh seorang Jamie Munguia. Terus gimana menurut Anda sahabat semuanya?